Menyeret orang lain turun ke dalam masalah. Apa strategi paling kejam? Setelah membaca hal ini, Anda pasti akan merinding. Kisah 1. Anda pergi makan bersama teman, pelayan melirik lalu berkata, "Di restoran kami minimal konsumsi 2 juta rupiah. Kalau tidak sanggup bayar, jangan masuk." Anda marah sampai hampir meledak. Teman Anda menahan Anda dan dengan tenang berkata, "Kacang tanah goreng ini berapa harganya?" Pelayan menjawab, 15.000 rupiah per porsi. Teman Anda berkata, "Baik, saya pesan 100 porsi kacang, 25 porsi tanpa cuka, 5 porsi tanpa minyak, sisanya 70 porsi semua dikupas kulitnya." Pelayan itu langsung menangis dan lari ke belakang. Tak lama kemudian manajer keluar, buru-buru meminta maaf dan memberi beberapa hidangan gratis, seraya mengatakan bahwa restoran tidak memiliki batas minimum, silakan pesan sesuka hati. Itulah teknik manipulasi balik dalam buku dan taktik menuju kemenangan. Kisah 2. Anda sedang di toilet dan mendengar beberapa orang membicarakan Anda dari belakang. Anda bisa diam-diam merekamnya dengan ponsel, lalu kirim rekaman itu ke grup chat bersama sebuah kalimat. "Ada yang baru saja mengirim rekaman ini ke saya. Dengarkan, ini suara siapa ya?" Setelah itu, orang yang membicarakan Anda pasti akan bertanya diam-diam, "Siapa yang kirim rekaman itu?" Anda cukup mengabaikan mereka. Mereka akan saling curiga, retak, dan akhirnya pecah. Itulah taktik memecah belah dalam buku dan taktik menuju kemenangan. Kisah 3. Anda membeli 4 ekor lobster 1 kilogram secara online, tetapi saat sampai, beratnya tidak sampai 600 gram per ekor. Anda komplain, tetapi penjual berkilah. Lobster kehilangan air saat perjalanan, jadi turun berat. Anda marah dan turun ke bawah untuk membeli 8 lobster sungguhan, masing-masing lebih dari 1 kilogram. Anda mengambil foto yang sangat menarik lalu mengunggahnya ke kolom komentar toko tersebut, memuji tokonya. Lobsternya besar dan segar, masing-masing lebih dari 1 kilogram, beli 4, gratis 4. Seminggu kemudian, toko itu bangkrut karena dibanjiri keluhan. Pembeli lain tidak menerima barang seperti yang Anda gambarkan. Semua memberi rating 1 bintang dan memblokir toko. Itulah meminjam pisau orang lain untuk menghabisi musuh dalam dan taktik menuju kemenangan. Kisah 4. Anak dari kerabat datang bermain di rumah Anda dan menuangkan sekaleng cola ke mesin game baru Anda. Mesinnya rusak seketika. Anda menuntut ibunya mengganti rugi. Ibu itu malah memarahi Anda. "Anda ini ribut sekali, tidak sayang anak. Dia hanya berniat baik membantu membersihkan mesin Anda." Anda sangat marah. Setelah ibunya pergi, Anda memanggil si anak, memberi amplop merah secara diam-diam, dan berkata, "Ini hadiah. Kalau kamu cuci mesin lebih banyak, hadiahnya makin banyak. Tapi jangan bilang ke ibumu, nanti amplopnya disita." 3 hari kemudian, anak itu menyiram segelas air ke mesin game di pusat perbelanjaan, dan ibunya harus menjual rumah untuk mengganti kerugian. Di dunia ini, hal terkuat bukan uang dan bukan kekuasaan, melainkan cara berpikir. Ada pepatah, masuk air harus paham arusnya, beradu kecerdikan harus paham hati manusia. Jika Anda selalu merasa diri terlalu polos, mudah ditipu, mudah dimanfaatkan, mudah dikhianati, selalu rugi dan sulit menghasilkan uang, maka saya menyarankan Anda membaca buku Strategi Puncak ini dan Taktik Menuju Kemenangan. Buku ini mengumpulkan lebih dari 100 kasus psikologi sosial dan keterampilan perilaku yang paling mendalam dan terbaru, dengan 50 strategi praktis yang dapat diterapkan di tempat kerja, dalam pergaulan sosial, dalam keluarga, maupun di dunia bisnis. Buku ini akan mengajarkan Anda cara menjadi orang baik tanpa membiarkan siapapun memanfaatkan Anda. Menjadi cerdas tanpa kehilangan kejernihan dan ketulusan hati. Ini bukan buku tentang tipu daya atau trik licik. Ini adalah buku yang membantu Anda memahami manusia secara mendalam, agar Anda tidak lagi menjadi korban siapapun. Segera pesan 1 set hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Banyak hadiah menarik sedang menanti Anda.